Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Sandi Herawan. Dan setelah beberapa minggu drone FPV gue hilang, akhirnya gue mulai sedikit demi sedikit nyicil lagi ya buat ngerakit drone FPV 5 inch. Dan nyicilnya itu dimulai dari mana? Ya pastinya dimulai dengan membeli sebuah frame atau rangka drone-nya itu sendiri. Dan gue membeli frame ini SpeeDB Mario 5 ya. Ini datangnya seperti ini ya paketannya, jadi ini versi advance-nya, jadi dapat 2 bungkusan kayak gini. Jadi nanti frame-nya kayak gimana ya kita langsung buka aja. Dan oke, jadi paketannya seperti ini, dapat 2 bungkusan ya, dan kita buka yang bungkusan ini dulu, yang pertama. Oke, jadi di bungkusan pertama ini dapat ada 3 bungkusan lagi kayak gini. Ini armnya, dan ini mungkin buat template sama plate bagian atasnya. Terus dapat ini lagi. Nah, ini kemungkinan manual perakitannya nih, yang bisa di scan pakai handphone, terus dilihat di aplikasinya cara ngerakitnya. Terus ini ada stiker Toko Heli, karena gue belinya di Toko Heli. Dan dapat ini ya, kamera guardnya ya, jadi kayaknya ya, ini bagian depannya ada 2. Terus ini ya, ini namanya gua nggak tahu apa macam pipa-pipanya gitu. Terus ini ada baterai padnya ya, ini baterai padnya terbuatnya dari kayak silikon gitu, karet, jadi kemungkinan bakal lebih nempel. Terus ada ini baut-bautnya. Nah, jadi ini semacam arm guardnya ya, pelindung arm, jadi pelindung motor. Cuman ini bahannya plastik, bukan dari karet 3D print yang biasa gue pakai di drone gue sebelumnya. Terus ternyata ada baut lagi. Ini bautnya banyak banget ya. Ini ada 4 jenis baut lagi. Jadi dapat bautnya segini nih, baut-bautnya 8 pasang ya. Ada ini juga yang sama kayak tadi, tapi kemungkinan beda ukuran ya, karena dipisahin. Mana tadi? Nah, dapat 2 ukuran kayak gini coba. Terus ini ada, nah ini kayaknya buat nempel di kameranya. Ini dikasih 2 pasang ya. Yang pertama ini yang warna abu-abu, ini dari plastik keras. Nah, yang kedua ini yang warna kuning, ini dari karet. Kayaknya ini buat bumper ya, supaya buat damper gitu, kayak anti jelo si kamera FPV-nya gitu, jadi lebih smooth. Kayaknya ini bakal gua pakai yang karetnya aja. Terus ada apa lagi ini gua nggak tahu nih, kotak. Oke, ini bungkusan pertama, ntar gue rapihin dulu. Sekarang di bungkusan keduanya, nah, bungkusan keduanya yang ini. Ini kita buka aja langsung. Di bungkusan kedua dapet ya baut-baut lagi kayak gini. Ini ada baut, terus ini ada kayaknya mounting buat antena. Ini, ini ternyata ini baut buat action cam ya. Dikasih juga udah buat action cam nih, jadi lebih komplit ya. Terus ini semacam buat, kemungkinan buat antena RX ya di belakang nih. Terus ada, nah dikasih ini juga nih, konverter buat antena ya. Oke, terus ini dapat semacam plat metal lagi 2. Dan ini
ada mounting buat action cam ya, mounting universal. Terus ini mounting bagian belakangnya ini buat antena sepertinya di bagian belakang. Terus ini kayaknya buat, oh ini dapat ini juga coy. Nah ini mounting buat di bagian depannya. Terus dapat ini juga nih, konektor XT60 yang nanti bakal dipasang di sini. Nih di sini antena. Dan oke, sekarang gue mau coba rakit ya. Dan oke, ini petunjuk perakitannya udah gue download nih tadi. Jadi downloadnya tinggal ini aja nih, dikasih kertas ini, di scan, dan ini petunjuk perakitannya. Dan oke, mulai gue buka dari arm dulu ya. Di bagian arm ini sebenarnya awalnya gue sedikit bingung ya, karena konektornya ini kok cuman gini doang, apa nggak goyang atau apa. Nah, tapi ternyata si SpeeDB udah mikirin banget ya sama bagian arm itu. Oh sorry jatuh. Nah jadi ini dipasang sama dia seperti ini. Terus ini bener-bener ngelok gini ke sini. Dan kalau udah dipasang bautnya, kalau udah dipasang ini jadi benar-benar ngelok tuh, ngunci. Nah ketika posisinya seperti ini nih, armnya udah terpasang. Nah ini gue zoom lagi ya, bisa kelihatan. Jadi di bagian tengahnya ini kalau bisa dilihat, ini ada semacam kayak gini nih. Nah plastik kayak gini yang dipasang di tengah kayak gini. Nah jadi si bagian ini nih, dua ini nih, ini juga ikut ngebantu nahan si kunci si frame ini nih, si armnya supaya tidak banyak bergerak. Ini sih keren nih. Dan di bagian ini plat di atasnya lagi, ini juga udah dikasih nih, ada coakan kayak gini. Nah jadi nanti ini buat pas ke si poin yang ini tadi nih, yang plat kecil tadi nih. Ini yang 2 biji. Jadi ini bener-bener ngunci banget ya. Jadi armnya nggak mudah bergeser atau goyang seperti frame gue yang sebelumnya, frame murah itu. Nah ini bautnya belum gue kencengin, belum gue lock, tapi tuh ini udah ketahan banget posisi armnya. Udah keren. Nah oke, gue lanjut lagi pasang-pasang yang lain ya. Alhamdulillah, segini dulu aja. Dan oke, ini dia frame SpeeDB Mario 5. Nih udah jadi ya. Belum jadi sih. Cuman ini ya kurang lebih nanti tampilannya bakal kayak gini. Dan yang gua pesan ini adalah yang dead cat ya. Tuh bisa dilihat bentuknya. Kenapa gua pesan ordernya yang dead cat ini? Pertama ya tujuannya lebih ke untuk drone kedua ini sih, rencananya gue lebih buat cruising, kebut-kebut, sinematik. Walaupun bisa sebenarnya si Dead Cat pun dipakai freestyle, bisa-bisa aja. Cuman kalau untuk freestyle sih lebih enak kalian pilih framenya yang True X ya. Dan oke, ini bahas bagian mana dulu? Kalau untuk framenya ini ya pastinya drone FPV, framenya dari karbon ya.
Nah, yang gue suka ini di bagian armnya, ini armnya tebal banget. Ini ketebalannya 6 mili kalau nggak salah. Jadi lebih kokoh ya, lebih kuat lagi gitu dibanding frame gue yang sebelumnya yang ketebalan armnya itu cuma 3 mili. Itu kalau ketiup angin, waduh, ribet banget. Dan oke, gue bahas di bagian depannya dulu. Ini di bagian depannya udah ada ini nih, semacam apa ini, kayak 3D print gitu, buat pelindung dari benturan juga. Terus di bagian buat kameranya sendiri, ini bahannya bukan metal ya, kalau metal besi ya. Ini kayaknya ini bahannya aluminium deh, kalau seingat gue ya, yang gue baca. Ini bahannya aluminium, jadi ringan banget tapi kuat. Nah, jadi ini bisa ngebantu nahan benturan juga gitu. Ketika bentur, nah ketika kebentur gini nggak langsung ngasih damage ke kameranya, jadi kameranya bisa terlindungi dengan aman. Terus walaupun ini bahannya aluminium keras, tapi si SpeeDB-nya mikirin banget nih. Nah, untuk kameranya sendiri nanti dibautnya ke sini nih, dikasih semacam 3D print, tapi bahannya ini empuk banget kayak dari karet gitu. Mungkin ini bisa berfungsi sebagai damper ya, jadi penahan getaran. Jadi nanti si kameranya atau hasil gambar si FPV-nya ini nggak jelo ya, jadi lebih enak gitu. Tuh. Terus di bagian atasnya ini ada mounting universal buat kalau kalian pasang GoPro. Nih, ini udah dikasih ini. Ada lubangnya juga di sini nih. Ini lubangnya difungsikan untuk kalau kalian yang nanti pakai flight controllernya, settingannya tuh kabel powernya di depan. Nah, jadi si kabel powernya bisa melalui lubang ini. Dan untuk si mounting universalnya sendiri, ini sih enak, udah lumayan bagus. Cuman gue kurang sukanya ini terlalu pendek ya, kalau menurut gue pribadi ya. Kenapa terlalu pendek tuh gue kurang sukanya, karena nanti ketika dipasang action cam misalkan kayak gini nih, terus di sini di belakang pakai baterai, misalkan terutama baterai gede ya kayak Lion, misalkan taruh gini. Nah, ini tuh jadi ngebatasin pergerakan si kamera gitu. Jadi nggak sudut si kameranya nggak bisa terlalu ke belakang, nggak bisa ya, jadi terbatas gitulah ya. Apalagi kalau misalkan nanti crash, ini bisa nggak lebih mudah terbentur. Nah, kalau di setting agak tinggi sih kayaknya lebih enak ya sudutnya. Terus tapi overall ini lumayan enak sih ya, walaupun menurut gue ini masih kependekan. Terus di bagian ini pad buat baterainya ini nih, padnya ini bahannya silikon. Kalau gue pribadi, gue sih lebih suka silikon dibanding bahan pad yang sebelumnya itu kayak bahan busa atau spon gitu, empuk tapi licin gitu. Nah, kalau silikon ini, apalagi ini dikasih aksen gini ya, agak sedikit kasar, jadi menurut gue tuh jadi nempel gitu. Jadi kalau nantinya terjadi crash atau apa, ini baterai nggak mudah kegeser dan mental gitu. Nah, di bagian belakangnya, nah ini yang gue suka juga, salah satu hal yang bikin gue suka juga, ini udah dikasih seperti ini. Ini konektor X-T30-nya udah tertanam kayak gini, jadi lebih rapi ya dibanding yang model drone gue yang sebelumnya yang kabel-kabel keluar gitu. Nah, ini jadi terkesan lebih rapi. Terus ya ini antena, nanti buat antena VTX-nya di sini. Cuman sayangnya nggak dikasih ini ya, mounting GPS. Kalau mau yang mounting GPS mungkin nanti beli lagi atau gimana, atau dipasang di arm. Terus bagian belakangnya ya seperti ini. Di sini ada semacam mounting buat antena RX-nya sendiri, dikasih di sini. Terus nah, kalau dilihat dari samping, nah, gue suka nih SpeeDB mikirin juga selain desain-desain yang berfungsi sebagai keamanan atau apapun. Nah, dia juga mikirin hal-hal kayak gini nih, detail-detail kecil yang sifatnya tuh mempercantik gitu, hiasan tapi keren gitu. Ini ada aksen bahan metal, bukan metal ya, aluminium, bahan aluminium yang warnanya gold, ngasih aksen keren juga. Terus di bagian mana lagi ya? Oh ya, ini sengaja tadi belum gua baut bagian atasnya karena gua mau nunjukin ini nih bagian dalamannya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti
flight controller ESC ditaruh di sini. Terus, nah ini nih hal yang gue suka nih. Ini balik lagi ya, hal sepele tapi penting menurut gue. Nih SpeeDB ngasih coakan di sini, lihat nih, bolong. Ini bolongnya tembus ya, tuh. Ini gue suka banget. Kenapa? Karena ini bisa berfungsi sebagai sirkulasi udara juga nih di sini. Ya, yang rentan panas kan biasanya FC, ESC, VTX ya. Nah, dia ngasih lubang di sini, sirkulasi udara yang bagus juga nih di bagian belakang juga nih. Tuh. Dari samping berjarak. Jadi ini sirkulasi udaranya cukup bagus sehingga bisa membantu meredam suhu ya. Selain difungsikan sebagai sirkulasi udara, nah, kita juga bisa naruh si kapasitornya di sini. Aduh, gue lagi nggak ada contoh FC atau ESC lagi ya, karena udah hilang drone gue. Nah, jadi kalian bisa taruh kapasitornya di sini, jadi nggak menuhin tempat gitu, nggak nonjol di sini ke belakang. Nah, kalian bisa pasang setting kapasitornya ada di bawah sini. Ini hal kecil, detail-detail kecil, tapi ini menarik juga nih menurut gue desain kayak gini. Terus di bagian ini gue selipin dulu ya kabelnya ya. Nah, di bagian belakang sini pun dikasih space ini. Nah, ini selain sirkulasi udara juga, nah, kalian bisa buat naruh RX juga di bawah sini, jadi nggak tumpuk-tumpukan di sini di atas FC atau tumpuk-tumpukan sini barang VTX. Nah, kalian bisa taruh RX kalian di bawah sini juga. Nih, jadi si SpeeDB mikirin hal kayak gini juga. Jadi ini space-nya lumayan gede. Kalian bisa taruh RX di sini. Dan detail kecil yang menarik lagi ini bisa dilihat. Jadi, nah di sini tuh dia ngasih semacam mika transparan tuh di bawahnya. Kalau dilihat dari bawah gini, ini kan gelap ya kaliannya. Tuh tembus pandang. Dia ngasih semacam mika transparan di sini. Sebenarnya ini hal kecil, detail kecil, tapi gue suka, menarik. Kenapa? Karena yang seperti gue bilang tadi, kalian bisa naruh RX di sini. Dan kalau kalian mau binding, nah bisa dilihat dengan mudah di sini lampunya. Kan biasanya lampunya hijau atau merah gitu ya. Nah, bisa dilihat dengan mudah pakai lewat mika yang ini transparan ini. Jadi nggak usah ngintip-ngintip ini bendingnya udah berjalan belum atau udah nyambung belum. Nah, bisa kelihatan nih di sini nih. Nah, ini balik lagi detail kecil tapi yang menurut gua keren banget, dipikirin banget, ngebantu banget. Oke, terus nah ini jadi di sini si SpeeDB juga udah ngasih lubang-lubang buat nanti kalian pasang VTX. Ini ukurannya gue nggak tahu pasti berapa, tapi dia udah ngasih 2 lubang settingan ya. Jadi kalau kalian pakai VTX yang ukurannya lebih kecil atau lebih besar, ini udah ada disediain lubang-lubangnya untuk nanti dibaut ya, jadi lebih rapi lagi. Dan ya ini belakangnya. Nah, ini udah dikasih space lubang gede, jadi kalian kalau nanti mau masang baut-baut ke sini nggak perlu bongkar-bongkar ini lagi cuy, nggak perlu bongkar-bongkar ini, tapi tinggal langsung pasang aja di belakang sini karena tuh udah dikasih lubang, jadi ngencenginnya gampang ya. Jadi ini detail-detail kecil yang dipikirin banget, gue suka, keren. Terus, nah untuk FC ISC-nya nanti bisa dipasang di sini. Ini mountingnya kayaknya ukurannya yang 30 atau 30,5. Walaupun ini kehitung murah, ini ada di harga 650.000, tapi SpeeDB udah ngasih lengkap banget. Dia udah kasih 3D print banyak nih. Terus ini buat landing padnya atau arm, buat di arm nih, ini udah ada, cuman ini bahannya plastik. Terus walaupun harga murah tapi desainnya sih tetap kelihatan premium banget ya, kece banget ya. Karena kalau dibandingin frame SpeeDB yang satu lagi, kalau nggak salah SpeeDB Master 5 ya, itu harganya aja udah di atas 1 jutaan cuy, 1,2 atau 1,3. Dan sedangkan ini frame dari SpeeDB juga yang serupa mirip-mirip, tapi harganya cuma 650.000. Ini sih gokil, keren banget.
Dan oke, mungkin gitu aja unboxing dan ngebahas tipis-tipis si frame SpeeDB Mario 5 ini. Ini frame murah tapi premium menurut gue ya. Gue tarik kesimpulan ya. Kesimpulan menurut gue ini frame murah tapi premium. Kenapa? Karena dengan harganya yang cuma 650.000, dia tetap mikirin desainnya secara detail gitu. Banyak hal-hal kecil, detail-detail kecil yang bikin gue kok kepikiran ya dia bikin seperti itu, dan itu keren banget. Ya udah, mungkin sampai sini dulu aja. Mungkin nanti gue lanjutin ngerakit drone-nya, tapi nggak tahu kapan karena masih nabung-nabung dulu, ngumpul-ngumpul dulu buat beli part-part lainnya. Mungkin kalau kalian ada saran, FCE atau ESC-nya pakai apa, motornya pakai apa, VTX-nya pakai apa, kameranya pakai apa, kayak kalau ada saran buat part-part lainnya silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan oke, terima kasih buat yang udah nonton. Kalau ada salah kata, salah penyampaian atau apapun, gue mohon maaf. Dan silahkan di like videonya jika kalian suka. Terima kasih, gue Sandi Herawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. SpeeDB Mario 5, 650.000 dibanding SpeeDB Master 5 1 jutaan cuy. Dipasang action cam kayak gini berat nggak ya?